Kalian lagi pada ngapain, Sob? Kok main perosotan gak ajak-ajak Otan? Ikut dong! Teman, ini adalah salah satu perilaku unik yang biasa dilakukan kerbau-kerbau di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Bisa dibilang kerbau cerdik juga, teman. Mereka mengakali tanah yang bertingkat begini dengan meluncur daripada berjalan memutar jauh-jauh. Kalau merosot begini kan jadi menghemat waktu dan tenaga. Kelihatannya sih asik. Otan mau juga dong, Sob. Meluncur! Nah, kalau medan terjal kamu lalui dengan meluncur, bagaimana kalau kamu melalui medan yang berair ya? Om Editor, bawa Otan ke rawa Amuntai dong. Wah, Otan sih salah nantangin kamu, Sob. Kalau tempat rawa berair kayak gini sih malah kesukaan kamu ya, Sob. Lihat aja tuh, sobat Otan si bubalus-bubalis ini dengan mudah mengarungi rawa berair dengan cara berenang. Tapi bukan rahasia lagi sih kalau sobat Otan ini memang suka sekali berendam. Karena mereka termasuk hewan yang tidak tahan panas. Itu karena kerbau tidak memiliki kelenjar keringat yang berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh seperti halnya manusia. Kerbau-kerbau ini sedang digiring pemiliknya untuk mencari makan. Lokasinya tidak jauh dari kandang. Namun untuk menuju lokasi kerbau-kerbau ini harus melalui rawa yang dalamnya melebihi tinggi tubuh mereka. Kalau di dunia alutsista, kemampuan menjelajah kamu seperti tank amfibi. Keren kamu, Sob. Jalan menanjak, menurun, berlumpur, dan berair, kamu libas dengan mudahnya. Jangan-jangan pencipta tank amfibi terinspirasi dari kamu, Sob. Oke teman, rasanya Otan gak berlebihan kalau nyebut sobat Otan si kerbau ini kemampuannya seperti tank amfibi. Nih, Otan buktiin ke kalian. Om Editor, balikin Otan lagi dong. Saat ini rata-rata para petani membajak sawah sudah menggunakan traktor. Tapi di desa ini berbeda, teman. Kerbau masih menjadi alat bajak utama bagi para petani. Membajak sawah dengan kerbau ada beberapa tahapan. Pertama, dengan nyingkal sawah yang baru selesai panen. Nyingkal bertujuan untuk membalikan tanah agar gembur sebelum ditanami kembali. Alat nyingkal biasanya dipasang pada satu ekor kerbau lalu ditarik. Membalik tanah bukan perkara mudah loh, tapi kok kelihatannya kamu santai-santai aja sih, Sob? Bobot tubuh kamu yang beratnya hingga 400 kg ditambah dengan jalan yang berlumpur, tapi kamu dengan mudah melaluinya. Benar-benar tenaga kamu kayak tank amfibi, Sob. Setelah proses nyingkal, sekarang waktunya membajak sawah, teman. Alat yang digunakan dengan nyingkal berbeda dengan membajak. Kerbau yang digunakan juga 2 ekor. Membajak sawah merupakan proses perataan tanah yang sudah diisi air dan menjadi bubur. Lumpur maksud Otan. Teman, ada banyak keuntungan ketika kita membajak sawah dengan kerbau loh. Nih, Otan spoiler ya. Pertama, membajak sawah dengan kerbau dinilai lebih ramah lingkungan karena nggak ada polusinya. Selain itu, kotoran kerbau juga bisa menjadi pupuk organik alami yang menyuburkan tanah. Ternyata banyak manfaat juga ya Sobat Otan ini bagi para petani. Loh, kami kok dari tadi jalannya lama banget sih? Ayo Kak, ketinggalan rombongan lenong nih. Teman, sepertinya kami sedikit kesulitan deh untuk berjalan di lumpur. Apalagi saat kakinya terjebak di lumpur, kami sampai kesulitan untuk mengangkatnya. Berbeda dengan kerbau yang sat-sat-sat-sat ketika berjalan. Kok bisa ya kerbau tidak kesulitan dalam berjalan di lumpur? Kita cari tahu yuk. Teman, kaki kerbau memiliki tapak yang lebar dan proporsional.
Sehingga saat berpijak di lumpur, kaki sobat Otan ini dapat menapak dengan sempurna. Dengan begitu, ia juga dapat dengan mudah mengangkat kakinya kembali. Ditambah kekuatan kaki kerbau yang membuat berjalan di lumpur bukanlah sesuatu yang sulit. Loh, kami mana? Wah, masih jauh di belakang. Ayo cepetan, Kak. Nanti ketinggalan kereta. Teman, kalau kita menggunakan enggrang sebagai media berjalan di lumpur, kira-kira bisa bergerak dengan mudah nggak ya? Waduh, ternyata nggak semudah yang dibayangkan, teman. Adik-adik ini saja yang sudah terbiasa main enggrang merasa kesulitan ketika harus bermain di lumpur. Tuh kan, jadi penuh lumpur deh semuanya. Lumpur yang liat akan menambah berat ketika berjalan, walaupun bambunya sudah lurus. Jadi kebayangkan betapa sempurnanya kaki si kerbau. Kekuatan kerbau memang sudah tidak diragukan lagi, teman. Tapi Otan masih penasaran nih, kira-kira batas kekuatannya seperti apa ya? Kali ini Kak Ami, Paman, dan 2 adik kecil akan coba naik di atas alat bajak sawah ini, teman. Menarik alat bajak di lumpur saja sudah sulit, apalagi ditambah 2 orang dewasa dan 2 anak kecil ya. Weh, ternyata berhasil, teman. Walau start awal sedikit mengalami kesulitan, tapi pada akhirnya kedua kerbau ini berhasil menarik beban yang cukup berat. Selain kekuatan, anatomi kaki kerbau yang lebar dan pendek juga membantu menarik. Ayo orang taruang heula nya. Ieu kena muning mah didinya ieu kaburu lapar ya abah geges lapar bareng jeung abahnya. Nya ieu atuh abah. Ayo jang sok. Nya ieu atuh ayo barudak. Urang mah meula. Wah, tahu aja deh si Abah kalau Otan lagi lapar. Makan siang bersama setelah membajak sawah juga merupakan salah satu tradisi di desa ini, teman. Saat makan, kerbau pun beristirahat untuk memulihkan staminanya. Siapa nih yang kangen dengan suasana seperti ini? Tunjuk tangan. Loh, kamu kenapa, Sob? Kok seperti kebingungan gitu sih? Ayo, sini cerita sama Otan. Siapa tahu nanti Otan bisa bantu. Kok diajak ngobrol malah kabur sih, Sob? Ada apa sih ini sebenarnya? Walah, ternyata anak kerbau ini sedang kebingungan mencari induknya, teman. Saat induknya membajak sawah, biasanya anak kerbau akan bermain di sekitar ibunya. Tapi kali ini sepertinya ia bermain terlalu jauh sehingga kehilangan induknya. Memangnya induk kamu tadi ada di mana, Sob? Ayo sini Otan bantu carikan. Teman, anak kerbau dapat mengenali induknya karena sudah terbiasa sejak lahir bersama. Keduanya memang secara naluri sudah punya ikatan yang kuat, sehingga mereka sulit untuk dipisahkan. Duh, Otan jadi terharu deh. Ayo, sekarang waktunya mandi dan bersih-bersih ya. Mandi atau berkubang merupakan kegiatan favorit bagi kerbau, teman. Karena dengan mandi atau berkubang dapat menurunkan suhu panas dari tubuhnya. Pigmen kulit kerbau yang gelap dapat mempengaruhi suhu tubuh kerbau. Karena pigmen tersebut dapat menyerap kalori yang lebih tinggi. Otan jadi keingetan, ngomong-ngomong soal pigmen, teman-teman tahu kan kalau ada jenis kerbau yang kekurangan pigmen atau albino? Warna kulit dan tanduknya yang unik ternyata menjadi keunggulan dan daya tarik bagi masyarakat untuk memilikinya. Di tempat lain, seperti Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, kerbau albino memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat adatnya. Kerbau yang biasa disebut tedong balian ini dianggap sebagai simbol kemakmuran, kekayaan, dan status sosial.
Kerbau biasa dikorbankan dalam acara adat pemakaman karena dipercaya dapat mengantarkan arwah orang yang meninggal untuk mencapai kehidupan setelah kematian. Wah, Otan bangga sama kamu, Sob. Ternyata kamu mulia juga ya. Teman, tahukah kalian kalau kerbau tahu kemana arah pulang? Hebatnya lagi, mereka tahu arah pulang tanpa menggunakan bantuan GPS. Keren ya! Kehebatan ini dikarenakan kerbau memiliki kemampuan untuk merasakan posisi magnet bumi. Pada kenyataannya, bumi memiliki dua pusat magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Navigasi berbasis magnet ini juga bersifat umum dan tidak hanya pada kerbau saja. Tuh, lihat kan? Dengan pedenya rombongan kerbau ini berjalan menuju kandangnya sendiri.